Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini ya, berdoa untuk pagi hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Kolose 1. Saudaraku, saya akan share Kolose 1 ayat 27 sampai 29 ya. Kolose 1 ayat 27 sampai 29, demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan betapa Allah kita itu ternyata Allah itu sendiri adalah berkat yang luar biasa untuk kita. Ya, selama ini seringkali orang mengira berkat itu adalah kekayaan, hormat, ya, kemudian materi, pangkat, apa segala macam yang sepertinya secara dunia itulah yang memang dikejar orang itu ya. Tetapi sebenarnya berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri ya. Bahkan disampaikan oleh Rasul Paulus kalau dahulu apa yang menjadi rahasia katanya bagi bangsa-bangsa adalah kekayaan, kemuliaan, yaitu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi tema kita adalah memang Tuhan menyertai ini ya, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, di perjanjian baru, Tuhan menyertai kita itu menjadi hak setiap orang percaya. Setiap orang percaya, maka di dalam hidupnya ada Tuhan. Tuhan ada. Kalau di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu saja di mana Tuhan mau menyertainya. Ya, orang-orang pilihan aja. Ya, dimulai dari Abraham, kemudian sampai keturunannya. Allah berjanji untuk menyertai mereka, ya, menyertai umatnya. Tetapi sekarang, ya, kita sendiri, kita setiap orang percaya, ini berbeda di perjanjian baru, setiap orang percaya memiliki kepastian bahwa Allah bersama dengan dia. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi berbeda sekali dan bersyukur sekali, dan itu yang disampaikan tadi dalam Kolose 1 ayat 27 itu, Tuhan menyatakan dalam perjanjian baru itu, kalau dahulu di perjanjian lama, ya, Allah menyertai hanya umatnya saja, orang Israel saja, dimulai dari keturunan Abraham, mulai dari Abraham sampai keturunannya, tetapi di dalam perjanjian baru ini menjadi milik kita semua. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu, ini penting sekali kalau kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa itu ya. Misalnya kalau di dalam perjanjian lama, apa yang membuat berhasil Yusuf itu adalah karena penyertaan Tuhan. Ya, Kejadian 39 ayat 2 misalnya ya, dan ini banyak sekali kalau kita search di
Alkitab kita, Tuhan menyertai, maka akan keluar semua bagaimana perbuatan yang ajaib, yang luar biasa karena penyertaan Tuhan. Ya, ini contoh saja ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kalau ayat 21-nya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf berhasil, Yusuf menjadi kesayangan karena Allah menyertai, karena Tuhan menyertai. Ya, jadi jauh lebih baik berkat bukan hanya keberhasilannya, tetapi sumber keberhasilan itu, sumber berkat itu jauh lebih luar biasa. Ya, nah persoalannya adalah kira-kira apa yang membuat kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, apa yang membuat kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, ini saya coba ya. Nah, bagaimana agar Tuhan menyertai kita? Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kasih Tuhan ya. Kita harus terus ada di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bermakna dua. Satu adalah kita percaya menerima kasih Tuhan yang besar secara vertikal ini, dan kita mengasihi saudara seiman, karena kasih kita kepada seiman itulah menunjukkan kita mengasihi Tuhan kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Nah, yang kedua adalah hidup dalam kesucian. Ya, tentu kita tahu bahwa apa yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Jadi jangan tinggal di dalam dosa, tetapi jadilah kita kudus sebab Tuhan kita adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Dan yang ketiga adalah kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita adalah kalau kita terus saja mau mengenal Allah kita, menggali kebenaran firman Tuhan sehingga kita terus mengerti rencana-rencana Tuhan. Ya, kita ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana-rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pahami dan yakinilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, sejak kita terima Tuhan Yesus, Dia ada dalam hidup kita. Dan itu adalah kekayaan yang terbesar, yang luar biasa. Ya, justru itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam Kolose itu. Tadinya itu hanya kepada umat Israel, tetapi sekarang diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga katanya. Ya. Dan itu harta yang luar biasa. Penyertaan Tuhan adalah hal yang luar biasa. Kalau tadi saya buat rujukannya adalah Yusuf. Yusuf tentu tidak berarti karena dia disertai oleh Tuhan lalu dia tidak mengalami persoalan. Dia mengalami persoalan, dia menghadapi setiap musim yang ada dalam hidupnya. Tetapi satu hal adalah Tuhan membuat dia mampu mengatasinya, membuat dia berhasil selalu dalam setiap tantangan yang dihadapi. Mari Bapak Ibu, ya, mari kejarlah pengenalan akan Tuhan, kejarlah kasih Tuhan, kejarlah saudaraku kekudusan, maka engkau akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang kita butuhkan, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.